Husnul Khotimah, Mas Badardin, Mbak Elvi Nidia, Mbak Uut Krisyanti, Mbak Nafatia Nadiawati, Ajeng Meisa, Mas Asep Dian, Mbak Nindi, dan Mbak Anggi. Siapa yang merasa sudah mengumpulkan tapi belum ada? Saya ulangi lagi, Mbak Eka, Mbak Sunanti, Mbak Widya Trisnawati yang sudah ya, Mbak Linawati, Mbak Nurul Arofah, Mbak Kasipah, Mbak Kusnul Khotimah, Mas Badar, Mbak Elvin Nidia, Mbak Uut Krisyanti, Mbak Nafatia Nadiawati, Mbak Ajeng Meisya, Mas Asep Dian, Mbak Nindi Ningtyas, dan Mbak Anggi Sofia Lajuba. Itu yang saya sebutkan sudah ada di RO yang merasa sudah mengumpulkan tapi belum saya sebut nanti ini ya. Bisa kontak saya. Saya coba rekap sebentar. Sudah.
Oke, saya sudah rekap. Nanti kalau ada yang sudah, tapi belum ada, nanti mohon bisa recap ke saya. Siapa tahu kayak kemarin kan. Oke, kita akan mulai di pertemuan TWAB ke-7, benar kan? Kok ini? Yang tadi ya. TWAB ke-7 nanti kita akan lihat sebentar. Saya biasanya dari sini. Maaf Pak, saya barusan ngirim di Silangir. Pak, saya juga barusan baru ngirim. Udah ada belum, Pak? Minasi, Pak. Ini nanti. Sama Ajeng, Pak. Ajeng, Pak. Ajeng sudah. Ajeng sudah kan, saya sudah tadi rekap. Rekap yang sudah mengumpulkan. Coba dilihat di grup. Ya, saya tadi mention 2 kali, itu yang sudah ya, yang sudah mengumpulkan. Jadi ya, aman. Pak. Oh iya Pak, udah Pak. Maaf Pak, barusan aja panggil Pak. 2 kali. Itu saya tulis lagi. Mbak Ajeng sudah. Bisa dicek ya, nanti bisa di chat ke saya, nanti setelah WA. Kemungkinan ada problem. Kalau misalnya tadi Mbak, ada yang chat saya itu tadi, Mbak Tayo, nanti dicoba lagi ya. Tugas pertama di satu operasi sudah, nanti tugas 2. Mbak Tayo itu siapa? Oh, Lina. Linawati nanti bisa dicek dulu di satu operasi. Sudah ada. Sudah mengumpulkan. Saya tadi sudah rekap. Mbak Linawati, nanti bisa dicek. Sudah masuk kok. Jangan khawatir. Kemarin memang, nah ini sudah masuk. Yang kemarin memang tidak masuk kan, berarti bisa saya nilai bukan di WA saya, sekarang sudah masuk ke sistem, berarti sudah aman ya, Mbak Linawati. Mbak Linawati alias Mbak Tayo. Oke, sekarang kita nggak kerasa kita sudah masuk ke TWAB ke-7. Masuk ke modul 8, betul? Analisis jaringan kerja. Nggak kerasa kita sudah masuk di analisis jaringan kerja. Tinggal sekali lagi hari ini dan besok ya. Minggu depan itu tinggal sekali, berarti teman-teman harus maksimalkan mungkin waktu yang ada. Tugas terakhir yang bisa, tugas 2 masih ada waktu, saya kasih waktu sampai hari Rabu. Gimana teman-teman? Kalau misalnya terlambat hari Rabu saya masih kasih toleransi. Kemudian nanti hari ini atau besok saya akan berikan tugas ketiga, tugas terakhir. Nah, teman-teman saya harap bisa maksimalkan ya, maksimalkan tugas 2 dan 3 yang saya beri untuk menunjang nilai teman-teman ya. Bisa mendukung tuh kalau misalnya dari ujian belum memuaskan, nanti bisa ditambah. Jangan khawatir, justru nilai tugas ini yang akan membantu mendongkrak nilai teman-teman. Kita masuk ke modul 8, analisis jaringan kerja. Kemarin sudah masuk ke teori antrean ya, teman-teman sudah lihai, sudah cukup. Saya kira tidak ada pertanyaan, tinggal mencermati aja di modul ya, soal-soal seperti itu. Nanti saya akan beri kisaran seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini di tujuan umum modul 8. Nah, secara umum modul 8 akan membahas tentang perencanaan dan pengawasan proyek melalui analisis jaringan kerja. Modul 8 terdiri dari 2 kegiatan belajar. Yang pertama, pembuatan jaringan kerja.
Yang kedua tentang perpendekan waktu penyelesaian proyek. Hanya itu, sederhana sekali. Akhirnya ini tidak ada masalah untuk jadian kerja. Ya. Setelah mempelajari modul 8, jadi teman-teman diharapkan dapat menerapkan cara merencanakan dan mengadakan pengawasan pelaksanaan suatu proyek dengan bantuan analisis jaringan kerja. Dan teman-teman secara khusus setelah mempelajari modul 8 ini, diharapkan dapat menemukan jangka waktu penyelesaian proyek. Membuat jadwal tiap-tiap kegiatan, nah gitu kan. Jadi jadwal untuk bagaimana untuk estimasi seperti apa, nah itu teman-teman juga harus melihat manfaat dari modul 8 ini. Pertama, menentukan jangka waktu. Kapan teman-teman akan memulai dan kapan akan menyelesaikan. Karena proyek itu kan ada jangka waktu kan yang akan diselesaikan. Terus jadwal, ada scheduling kapan teman-teman akan memulai proyek itu dengan selesai dengan jadwal teman-teman. Kemudian mempercepat waktu selesainya suatu proyek dengan biaya minimal. Tentu saja kalau misalnya teman-teman ada budget tidak terbatas, teman-teman bisa mempercepat waktu proyek dengan biaya tambahan. Tapi kan dengan biaya yang setinggi langit kalau misalnya tidak ada namanya minimasi, ya kan? Nah, semua dari kita pasti akan ada batasan. Jadi tidak mungkin adanya budget tanpa batasan, gitu kan? Kalau nggak tanpa batasan ya tidak penting untuk mempelajari tentang riset operasi karena basicnya riset operasi adalah apa? Memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi biaya atau cost. Jadi mempercepat waktu selesainya suatu proyek dengan biaya minimal. Nah, kemudian kita akan belajar tentang KB1, apa itu pembuatan jaringan kerja, atau work map, pembuatan jaringan kerja, atau network, sama aja ya. Diagram network, apa itu? Diagram network adalah sebuah jaringan kerja, ya adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain dalam suatu proyek. Dalam diagram network itu dikenal dua istilah, yaitu pertama adalah suatu aktivitas, ya, suatu pekerjaan, yaitu apa itu? Suatu pekerjaan untuk menyelesaikan, memerlukan waktu, misalnya time, kita perlu apa? Cost, biaya, dan beberapa fasilitas tertentu, ya. Nah, aktivitas itu digambarkan dengan anak panah. Dari diagram network tadi akan digambarkan dengan anak panah. Terus kedua adalah kejadian atau event. Ini adalah suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan waktu yang singkat. Memerlukan waktu yang singkat dan biasanya diasumsikan tidak ada. Ya seperti itu kan. Jadi kejadian nanti digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan lingkaran. Terus beberapa ketentuan dalam penyusunan diagram network. Pertama adalah sebelum kejadian dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya harus selesai dikerjakan. Dua, gambar anak panah hanya menunjukkan urutan kegiatan. Jadi tidak menunjukkan adanya jangka waktu dan letak lingkaran. Jadi gambar anak panah nanti, arrow tadi hanya menunjukkan urutan kegiatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, terus sebelum kegiatan kedua harus apa? Harus selesai. Pertama, betul nggak? Sebelum kejadian ketiga atau aktivitas ketiga, aktivitas satu dan kedua harus sudah selesai. Jadi adalah suatu kegiatan. Nah, lingkaran yang menggambarkan kejadian diberi nomor sedemikian rupa sehingga tidak ada dua kejadian dengan nomor yang sama. Dan keempat, untuk menghindari arah anak panah yang berulang atau circularity, biasanya pada awal suatu anak panah diberi nomor yang kecil, sehingga
Sedangkan pada akhir anak panah nanti diberi nomor yang lebih besar. Dan dua buah kejadian hanya bisa dihubungkan oleh satu anak panah. Tidak bisa lebih dari dua anak panah, hanya satu. Satu kedua itu adalah sebuah kejadian. Jadi itu dihubungkan oleh satu anak panah. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan A atau kegiatan B hanya bisa dihubungkan oleh satu anak panah saja. Itu adalah ketentuan dalam penyusunan diagram network. Nah, keenam ini, network hanya dimulai dari suatu kejadian atau initial event. Initial itu adalah mula-mula, semula, pertama kali, gitu kan. Dan diakhiri oleh kejadian terminal event, yaitu adalah kejadian akhir, ya kan. Terus apabila diperlukan dapat dibuat kegiatan semu untuk memudahkan pembuatan diagram network atau namanya dummy activity. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Dicermati dulu bedanya. Apakah ada menemukan perbedaan? Jadi kegiatan semu di sini adalah suatu dummy event. Kegunaan dari kegiatan semu ini adalah pertama menghindari terjadinya dua kejadian. Ini adalah apa? Dua kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari satu aktivitas dan digambarkan dengan anak panah. Yang seperti ini, nah terus itu sebaiknya digambarkan oleh dummy karena adanya apa? Lebih dari satu aktivitas gitu. Jadi tidak bisa digambarkan dengan hanya satu saja. Lihat di sini. Ya, jadi tidak bisa digambarkan oleh hanya satu aktivitas atau kedua. Tapi misalnya lebih dari satu aktivitas, ya berarti misalnya melalui B dan C, jadi adalah digambarkan dengan dummy. Jadi ini diperlukan. Dummy kan semu kan, seolah-olah ada gitu loh, tapi sebetulnya itu tidak ada, seolah-olah itu ada. Jadi menghindari terjadinya dua kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari satu aktivitas, digambarkan dengan anak panah putus-putus. Jadi kadang diperlukan kegiatan semu di awal atau akhir network untuk mengatasi masalah apabila network itu dimulai atau diakhiri oleh beberapa kejadian. Yang ketiga untuk menunjukkan urutan yang tepat apabila ada overlapping predecessor. Nah, jalur dan jalur kritis, pertama jalur adalah buah rangkaian kegiatan yang menghubungkan dari kejadian awal sampai akhir dari proyek secara berkesinambungan. Apa itu jalur kritis? Tentunya kita pernah mendengar, ini adalah jalur kritis. Nah, kritis. Ya, kritis yang dimaksud dalam diagram network ini, itu apa jalur? Jalur kritis. Beda dengan jalur. Ya, kalau jalur berarti kan jalur biasa, bukan jalur kritis. Kegiatan yang awal sampai akhir gitu kan. Nah, kalau kritis itu adalah kejadian awal sampai akhir dan jumlah waktu penyelesaian proyeknya adalah terpanjang di antara yang lain. Maka itu dinamakan jalur kritis. Jadi jalur kritis menentukan waktu penyelesaian proyek karena proyek tidak dapat selesai lebih cepat dari jalur kritis. Nah, suatu proyek mempunyai kegiatan operasional sebagai berikut. A. Ya, di sini kita bisa lihat ada kegiatan, berapa macam kegiatan di sini? Ada 6, ya kan? Kegiatan A, B, C, D, E, F. Betul? Mana kegiatan yang merupakan inisial kegiatan atau kegiatan mula-mula? Yaitu kegiatan yang A. Betul kan? Berarti mula-mula ada A. Berarti apakah ada yang mendahuluinya? Tidak ada. Berarti ini adalah antecedent atau initial event. Coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah kejadian awal. Nomor 6 ini kita lihat, network hanya dimulai dari suatu kejadian initial event. Berarti initial event, kejadian awalnya adalah A. Oke.
Terus ada lagi kejadian B. Ya, kegiatan yang mendahului berarti apa? Kegiatan A. Betul. Nah, terus ada kegiatan C. Kegiatan yang mendahului adalah kegiatan A, B. Berarti C ini bisa berjalan apabila apa? Kegiatan A dan B harus selesai terlebih dahulu. Betul? B ini bisa dilakukan apabila kegiatan A itu sudah ada terlebih dahulu. Gitu, oke. Jadi C dimulai, kegiatan yang mendahului apa? A dan B. Nah, terus ada lagi kegiatan keempat, yaitu kegiatan D. Berarti kegiatan yang mendahului apa? Di sini, B dan C. Berarti kegiatan kedua dan ketiga. Jadi sudah mulai meninggalkan kegiatannya A. Oke, jadi kegiatan 2 dan ketiga dulu, baru kegiatan keempat, yaitu kegiatan D. Begitu juga dengan kegiatan E. Nah, kegiatan mendahului apa? Kegiatan C. Kegiatan yang mendahului adalah kegiatan C, kegiatan ketiga. Nah, yang F di sini, apa yang mendahului? Adalah kegiatan D dan E. Ya, kegiatan 4 dan 5. Kalau kita gambarkan gimana? Sekarang coba teman-teman menggambarkan suatu proyek ini. Ada yang mau mencoba? Oke, sekarang kita akan menggambarkan ini ya. Kita nggak melihat ya. Kita latihan dulu one by one. Jadi teman-teman langsung ada pandangan. Oke. Ya di sini kegiatan yang mendahului adalah A. Berarti A adalah awal, betul? Teman-teman bisa lihat. Mari kita menggambarkan di sini ya. Kita kecilkan dulu. Kita mulai menggambarkan. Teman-teman kalau ada secari kertas dan pulpen, ya teman-teman bisa mulai menggambarkan seperti apa ini. Nah, di sini adalah kegiatannya adalah mula-mula adalah di sini. Di sini ya mula-mula. Ini adalah apa? Kegiatan A. Betul? Di sini. Kegiatan A. Terus apa lagi di sini? Kita lihat di sini. Kegiatan mendahului B adalah A. Nah, berarti setelah AB, ya enggak? Nah, teman-teman nanti bisa lihat, mau terserah mau di sini apa di sini bebas. Tapi nanti ada kegiatan C kan, berarti kita bikin bercabang. Nah, teman-teman bisa menggambarkan draw lingkaran gini. Ini B. Oke. Jadi A yang mendahului gerakan ini, berarti ke sini. Oke, betul. Kita mendahulukan B, kita mendahului A, berarti setelah itu C. Ya, kita mendahului adalah A dan B. Nah, bagaimana ini menggambarkannya? Halo teman-teman, masih pada semangat? Kegiatan C, harus ada kegiatan A dan B yang selesai. Terus bagaimana cara menggambarkan ini? Ini basic ini, nanti teman-teman tugasnya juga harus pertama menentukan diagram network-nya, menggambar yang tepat. Kalau dari awal diagram network salah, ya nanti kesulitan nanti ketika menghitung waktu penyelesaian. Ada yang tahu di sini? Oh, Obet. C, katakanlah di sini ya. Katakanlah di sini. Kita menggambar C di sini. Diagram C, oke di sini. C. Terus garis panahnya bagaimana? Kalau yang B, ini kan yang mendahului adalah kegiatan yang mendahuluinya adalah A, betul? Di sini. Berarti ada B, ada A, betul nggak? A dulu baru bisa B. Nah, kalau C ini kegiatan yang mendahului adalah A dan B. Maka gambarnya gimana? Apakah begini, bisa gambar gini? Kalau gambar ke sini berarti adalah
C, ya kegiatan C yang mendahului adalah kegiatan B. Nah, itu berarti. Sekarang ditanyakan adalah A dan B. Berarti bagaimana? Kalau ini cuma B aja, kegiatan C yang mendahului B. Bagaimana? Ada yang tahu? Yuhu. Ada yang tahu teman-teman? Iya, betul. Dengan menambahkan jalurnya dari C ke A. Nah, seperti kayak gini. Nah, kalau dari sini kita lihat berapa kegiatan C, kegiatan mendahului A dan B. A, B, oke, A dan B. Berarti di sini. Kita ngeceknya di sini gampang. B yang mendahului A, C yang mendahului adalah garis yang masuk ke sini. Dari B ke C, A ke C, berarti B dan A. Habis ini paham? Ada pertanyaan? Nah, setelah ini gampang ya. Saya kira D, B, dan C. Kegiatan mendahului adalah B dan C. Nah, kita lihat di sini. Kita menggambar D. Ini bisa di sini, tapi kita B-nya nanti biasanya adalah di sini. Nah, cuma nanti kita akan merangkai ya. Di sini adalah D. Oke, berarti yang mendahului gimana? Garisnya bagaimana ini? D yang mendahului adalah B dan C. B dulu, karena ini dibikin jajar paling gampang ya, ke sini. Nah, terus bagaimana B dan C? Hubungannya gimana? Tinggal ditarik B dan C ke sini. Paham? Dan kalau nggak melihat secara langsung mungkin akan bingung kalau hanya mendengarkan, karena ini kan perlu gambar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ini, bisa paham B dan C. Nah, terus apa lagi? Setelah DE, E yang mendahului adalah C. Nah, kita tekan nih. Kita taruh yang dekat-dekat aja. Berarti taruhnya di sini. Oke. Taruhnya dekat C. Udah, ini gampang nih. Berarti tinggal satu jalur aja. Paham? Di sini adalah E. Oke. Berarti adalah E dan C. Oke, kita mendahului adalah C. Kita tarik garisnya ke sini. Oke. Apalagi yang belum? Tinggal yang F. Oh, F gampang. D dan E. Gimana garisnya? F, D, dan E. Oh, di sini bisa. Karena D dan E, maka kita taruh di tengah-tengah aja supaya lebih idealnya ya. Ini adalah F. Kegiatan terakhir adalah apa? D dan E. Oke, berarti ini ke sini. D ke F dan E ke F. Selesai sudah. Jadi ini diagram networknya, teman-teman. Ada pertanyaan di sini? Cara menggambarnya? Kalau ada pertanyaan, kita lihat di sini ya, slide-nya. Sama nggak? Sama kan? Sama. Gak ada pertanyaan ya di sini ya caranya. Ini masih yang sederhana, nanti akan ada pengembangan soal nanti pakai dummy lagi. Ini pakai sederhana, dicermati dulu. Nah, kita mulai awal nih. Kalau awalnya masih ada pertanyaan, nanti biasanya akan bingung. Jadi semoga yang ini tidak ada pertanyaan ya, Mbak ya. Tidak ada pertanyaan untuk ini ya. Oke. Ini paling sederhana. Jadi kegiatannya gini, yang tadi saya bikin ya. Jadi A dimulai dari A dan diakhiri adalah kegiatan F, di mana D dan E di sini harus masuk. Oke. Nah, gambarkan garisnya. Terus di sini adalah jaringan network. Contohnya adalah apa?
suatu kegiatan memiliki kegiatan sebagai berikutnya. Nih nanti tugasnya nanti seperti ini. Saya kasihkan besok aja. Oke, tugasnya akan seperti ini. Dicermati, nanti ini seperti tadi, cuma ada namanya waktu. Tuh, mulai lagi pengembangan lagi ya, pengembangan soal. Yang pertama adalah kegiatan mendahului. Kemudian kita tulis waktunya. Kegiatan A 5, biasanya di sini dalam hari biasanya. 5, B 3 berarti 3 hari, C 4 sampai kegiatan H adalah 5 hari. Nah, teman-teman perhatikan ya, kegiatan yang memiliki diagram network-nya. Jadi fokus teman-teman adalah memahami diagram network-nya, oke? Diagram network-nya seperti apa teman-teman harus bisa memahami dan nanti bisa menggambarkan. Itu adalah tujuan itu dulu, awal dulu teman-teman, oke? Bagaimana cara menggambarkannya? Kita lihat di sini, kegiatan yang mendahului adalah kegiatan apa? A tidak ada, B tidak ada, C tidak ada. Jadi ini adalah kegiatan awal. Teman-teman bisa, kalau tadi A-nya 1 ya, A-nya dalam di sini. Oke. Nah, kalau kegiatan A di sini, karena kita pakai waktu, jadi kita tulis garisnya nanti di tengah-tengah, waktu kegiatan nanti di garisnya. Seperti apa? Seperti ini. Oh, sebentar. Saya screen capture dulu. Kegiatan yang mendahului seperti ini. Kemudian nah, jadi kegiatannya seperti ini ya. Kegiatan memiliki waktu kegiatannya nanti akan seperti ini. Kegiatan mendahului pertama adalah 1 di sini. Kita tulis dulu 1 di sini, kemudian ada 2 di sini. Nah, kegiatan di sini adalah A. Ini juga bisa digambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, kegiatan di sini adalah waktu. Kegiatan networknya di sini. Misalnya A di sini 5. Ini adalah waktu setiap kegiatan. Nah, misalnya 1 dan 3 berarti digambarkan oleh B. Karena B di sini adalah 3. Jadi bisa pakai variasi seperti ini. B3, kemudian C4. 4 di sini adalah waktu kegiatannya. Kegiatan 3 hari, di sini 5 hari gitu ya. Di sini 4 hari berarti A 5, 3, 4. Nah, di sini ada kegiatan 2, 3 dan 4. Nah, kegiatan kedua berarti adalah kegiatan A ya enggak? Dari 1 ke 2. Baru setelah A kita lihat di sini. Kegiatan yang mendahului apa? A. Oke. Berarti betul dong. Kegiatannya dari D di sini nanti yang mendahului adalah A. Nah, yang di sini adalah yang mendahului adalah apa? Dan di sini adalah A. Nah, di sini mendahului di sini adalah A di sini. B berapa waktunya? Waktunya adalah 6. Berarti di sini adalah 6 hari. Di sini adalah 6 hari, oke. Kemudian di sini apa yang bisa kita lihat di sini? E, A dan B. Nah, teman-teman lihat di sini. A dan B. Kalau E di sini, B ini pasti ya? Ya enggak? E di sini yang mendahului apa? Kegiatan B, betul nggak? Berarti kan tinggal garis panah ini sudah masuk apa yang mendahului E. Nah, bagaimana dengan A? A padahal ke sini. Bagaimana caranya? Padahal E nggak bisa digeser ke sini, ya nggak? Karena ini D ini adalah yang mendahului adalah A. Padahal E di sini. Yang hanya bisa masuk tanahnya ke E apa? Kegiatan B, ya nggak? Itu bagaimana? Nah, ini perlu adanya dummy. Kita nanti coba kembali ke awal, seperti apa dummy. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa dummy di sini menghubungkan sebuah kegiatan. Apa? 2 atau lebih kegiatan. Jadi itu fungsinya dummy. Teman-teman nanti kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa pakai dummy ya. Garis putus-putus. Karena itu bukan kegiatan yang real.
kegiatan semu. Cuma dalam diagramnya teman-teman perlu menggambarkan ini ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat hubungannya. Yang mendalui adalah A dan B. Kegiatan realnya adalah kegiatan A dan B, tidak hanya kegiatan B saja, gitu kan. Tapi ini tidak ada waktu, kegiatan dummy ini tidak ada waktu, gitu ya. Beda dengan yang realnya kan ada waktu 5 hari, 6 hari gitu ya. Jadi hanya menghubungkan kegiatan A dan B. Nah, di sini berapa waktunya? Waktu kegiatannya adalah 5 hari, berarti ditulis E5. Setelah C, apa nih? F. Nah, kegiatan dulu adalah C, berarti kegiatannya F, berarti adalah F gitu ya. F-nya kegiatan dulu berapa? 7 hari. Nah, setelah ini G, setelah E apa? Setelah E adalah G, D dan E. Tidak ada masalah kan berarti D dan E baru kegiatan G gitu ya. Yang jadi masalah adalah bingung ketika ini tidak ada, katakanlah tidak ada di sini, berarti yang hubungan E hanya B. Padahal diminta di soal A dan B, berarti pakai dummy dan di sini tidak pakai keterangan waktu gitu ya. Kalau kita ngeceknya gitu, berarti G, D dan E. Lihat di sini D dan E. Kegiatan terakhir adalah H. H adalah F dan G, maka dihubungkan adalah F dan G capai H. Lihat. Jadi dua panah yang menyatu itu adalah kegiatan yang mendahului. Apa saja panahnya? Ngeceknya gampang. Oh, di sini ada dua panah, berarti G dan F. Berarti yang mendahului adalah F dan G. Betul ya? G ada dua panah ke sini. D dan E. Berarti yang mendahului adalah D dan E. Cara ngeceknya gitu aja. Gampang. Sampai di diagram network, membuat diagram network, apakah ada pertanyaan? Ya, jika sudah selesai, maka kita tinggal menghitung. Kalau dari diagram networknya aja belum bisa menggambarkan yang tepat, nanti dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nanti jalurnya nanti akan beda. Misalnya di sini tulis H aja, dan di sini F ketukar gitu, nggak salah gitu perhitungannya. Nah, terus kita ngitung jalur 1. Kita ngitung A, D, G, H. Oke, katakanlah jalur 1 ya. A, D, G, H. Kita hitung di sini. 1 ke 2 adalah A gitu ya. Berarti berapa? 5. D adalah 2 ke 5, berarti 6. Waktu kegiatannya 6 hari, berarti 11. Oke. Ke G, 5 ke 6, berarti G, 4. 5 tambah 6 tambah 4, tambah 6 ke 7. Yaitu H. Berapa 5? Berarti 5, 6. 5 tambah 6 berapa? 11 tambah 4, 15 tambah 5, 20. Kita tahu di sini 20 hari. Jalur keduanya kita tentukan 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jangan lupa kita masih punya jalur dummy teman-teman. Meskipun di sini tidak ada, yang namanya juga dummy ya. Tidak nyata, tapi dia saling berhubungan. Tidak ada waktu penyelesaian. Nah, kita hitung nih, itu perlu kita hitung juga. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 ke 2, 5 kan. 2 ke 3 tidak ada, ya kan. 3 ke 5, 5. 5 ke 6, 4. 6 ke 7 adalah H. Berarti berapa di sini? 5. Ini enggak ada ya, tambah 0. Tambah 5, 10. Tambah 4, 14. Tambah 5, 19. Nah, jalur kedua adalah 19 hari. Kita ngitung jalur ketiga. Alternatifnya adalah, nah, kita tadi udah ngitung jalur dummy juga nih. Berarti kita ngitung jalur yang horizontal. Ingat, tadi beda ya. Kalau jalur dummy kan ke sini, baru horizontal. Nah, ini kan tinggal horizontal aja nih. Lempeng-lempeng aja nih. 1, 3, 5, 6, 7. Berarti B, E, GH. B 3 hari, E 5 hari, G 4 hari, H 5 hari. Berarti berapa? 3 tambah 5, 8 tambah 4, 12 tambah 5, 17. Nah, jalur keempat paling gampang nih. 1, 4, 6, 7. C 4. F 7. H 5. Berarti 16 hari. Nah, kita hitung
yang mana jalur kritis? Nah, jalur kritis adalah jalur yang punya penyelesaian paling lama, jalur yang paling lama. Paling lama berapa? 20 hari. Berarti jalur 1 adalah jalur kritis. Yang mana jalur 1 atau jalur kritis? 1, 2, 5, 6, 7. Oke. Ada pertanyaan di sini, A, D, G, H. Ya, teman-teman udah tahu ya, apa yang dimaksud jalur kritis di sini. Ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Udah? Nah, oke, kita pelajari ini, diagram network. Waktu mulai paling cepat adalah MC. Nah, ini rumus ini teman-teman bisa mengerti dulu baru hafalkan. Jangan dia hafalkan tanpa dimengerti. Ya. Dimengerti dulu baru dihafalkan. MC adalah waktu mulai paling cepat. Apa itu? Waktu tercepat untuk bisa memulai kegiatan dalam kegiatan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan yang lain. Waktu mulai paling cepat. Nah, gampangnya gini. Saya kasih tugas 3. Tapi dalam sistem saya itu mulai bisa dikerjakan besok. Tapi teman-teman bisa mulai mengerjakan itu tanpa harus menunggu besok, gitu, paham ya? Waktu tercepat. Tapi dia juga nggak ganggu aktivitas lain. Nah, terus nomor 2 ini adalah waktu selesai paling cepat. SC, selesai cepat gitu ya. Selesai tercepat, hafalkannya gitu. Adalah waktu tercepat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dalam kegiatan normal dan dia tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan yang lain. Waktu paling cepat. Gampangannya gini, saya kasih tugas 3. Oke. Paling lambat katakanlah 7 hari lagi ya atau 10 hari lagi ya. Deadline saya 10 hari lagi, katakanlah begitu. Tapi teman-teman bisa mengumpulkan antara 1 sampai 10 hari ya. Antara waktu, jadi misalnya dalam 5 hari ke depan teman-teman udah bisa mengumpulkan paling cepat itu adalah SC. Jadi waktu mulai paling cepat teman-teman berapa, selesai paling cepat adalah berapa, itu adalah SC tadi ya, mengumpulkan tadi hanya sebelum waktunya, sebelum deadline teman-teman sudah mengumpulkan, itulah waktu tercepat. Terus 3 waktu mulai paling lambat adalah waktu terlambat untuk bisa memulai kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan lain. Nah, waktu mulai paling lambat bisa nih, misalnya suatu lomba ya, lomba mulainya jam 8. Tapi bisa teman-teman bisa mulai 8.30. Kan ada gitu kan. Kalau saya misalnya jadwal international conference, katakanlah jam 8. Tapi waktu realnya itu jam 9 untuk peserta mulai presentasi. Loh, kenapa? Biasanya adalah apa? Di awal itu dimulai, tapi itu adalah kayak pembuka dulu, paham ya? Pidato, penyambutan, terus nyanyi lagu kebangsaan. Nah, ujung-ujungnya nanti jam 9 mulai. Nah, jam 9 itu adalah waktu paling lambat, tidak boleh molor dari itu, gitu. Paham di sini ya? Jadi adalah waktu terlambat untuk bisa memulai. Nah, di sini adalah waktu selesai paling lambat, adalah waktu terlambat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan yang lain. Terus total float adalah jumlah waktu menunggu yang ada pada suatu waktu kegiatan, yaitu selisih antara SL dikurangi dengan MC dan waktu kegiatan. TF adalah total float. Float kan mengambang ya, kalau di menu KFC kan ada Fanta float gitu ya, jadi dia ibaratnya di sini adalah jumlah waktu menunggu pada suatu waktu kegiatan, yaitu apa? SL kurangi MC. Dikurangi lagi dengan WK atau waktu kegiatan, itu adalah TF. Jadi untuk rumusnya total float dapat dicari dengan, perhatikan di sini, TF1 sama dengan SL1
selesai paling lambat dikurangi NC1, waktu mulai paling cepat, dikurangi waktu kegiatan 1. Nah, terus ada juga free float. Ya, tapi di perhitungan di sini nggak dipakai, jadi ini hanya untuk pengetahuan aja. Free float adalah waktu sisa atau waktu tunggu di antara waktu tercepat suatu kegiatan. FF sama dengan MC, kurangi MC, I kurangi WKI. Jadi yang dipakai di sini adalah 1 sampai 5 aja ya. MC, SC, ML, SL, WK, atau TF, total flow. Nah, mencari jalur kritis seperti ini, teman-teman. Rumusnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Seperti ini. Loh, ini dapatnya dari mana? Yang dari tadi ya. Dari diagram sebelumnya ini ya. Jadi nggak ada soal baru, masih terkait dengan yang lama. Ingat, perhatikan di sini. Di sini adalah kegiatannya, ada kegiatan sampai 7 ya. Jadi ada suatu dummy variabel 2 ke 3 ya. Terus ini seperti ini. Jadi kita gambarkan di sini. 5, 6, 35. Jadi masih sama ya, tidak berubah ya. 5, 6, 35. Masih, ini waktu kegiatannya masih sama dengan soal semula. Nah, di sini kita lihat. Kita mencari, ini adalah rumusnya. Ya, SC adalah NC tambah WK. Kemudian, mulai paling lambat adalah SL kurang WK. TF sama dengan SL min MC kurang WK. Tapi kita akan mencarinya lebih ke arah SC dan ML aja. Jadi nanti kita ada tidak seperti ini ya. Nanti teman-teman nanti bisa melihat seperti apa. Nanti usahakan nanti pakai diagram yang saya buat supaya teman-teman nggak bingung. Yaitu cara mencari SC dan ML. Nah, kegiatan A di sini A5 berarti WK, waktu kegiatan adalah 5 hari. Mulai paling cepat 0. Terus SC-nya selesai paling cepat 0 plus 5. ML 5 per 5, atau SL-nya 5. Berarti TF-nya SL min MC kurangi WK. Oke. 5 kurangi 0 kurangi 5. 0. Terus ada juga kegiatan B. Kegiatan B di sini 3 di sini ya. Waktu paling cepat 0 ya, karena di sini kegiatan mula-mula ya. Terus S plus C sama dengan mulai paling cepat plus waktu kegiatan. Terus SL-nya 6, berarti TF-nya sama dengan SL min MC min WK. SL min MC min WK sama dengan 3. Begitu dengan D, teman-teman bisa seperti itu juga sama prosesnya ya. Didapat seperti ini. Nah, yang jalur kritis ini adalah apa? Yang TF-nya ini adalah 0. Nah, yang TF-nya di sini adalah 0. Berarti A, D, GH. Oke, berarti yang mana jalur kritis? A, D, GH. Yang garis tebal ini. Ini diagram network. Teman-teman pahami dulu. Nah, terus nanti saya ingin nanti teman-teman membuat lingkarannya seperti ini, teman. Ya, jadi bukan hanya bulat-bulat seperti ini. Nanti tugasnya nanti saya ingin teman-teman ketika bikin lingkaran, nanti lingkarannya ada lingkaran garis tengah, kemudian garis lagi seperti ini. Oke. Nanti saya akan jelaskan fungsinya untuk apa. Ini adalah I dan J ya, kegiatan initial dan kegiatan akhir. Kita lihat di sini MC adalah apa tadi, mulai paling cepat. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah early start time. Nah, kita pakai adaptasi modul di UT, pakai terjemahan bahasa Indonesia supaya teman-teman nggak bingung. Nah, beruntungnya itu karena saya dulu pakai modul bahasa Inggris yang bukan MC tapi ES. Jadi pakai singkatan dalam bahasa Inggris yaitu early start. Sama aja. MC mulai cepat atau early start. Oke. Tempatnya adalah di sini ya. Jadi diagram lingkaran 1, lingkaran 2 ya, melambangkan suatu kegiatan. Satu kegiatan. Di sini adalah MC, mulai paling cepat. Terus di sini adalah SC,
selesai paling cepat. Atau bahasa Inggrisnya apa? Early finish time. Selesai paling cepat. Atau di sini adalah SC, selesai paling cepat. Early finish time. Oke. Di sini adalah ML. Apa itu? Bukan Mobile Legend ya. Ada yang tahu singkatannya? Mulai paling lambat. Nah, kalau saya dulu pakainya LS. Karena adaptasi modulnya harus pakai bahasa Inggris. Tapi di sini teman-teman beruntung pakainya pakai singkatan bahasa Indonesia. Jadi harusnya teman-teman bisa lebih cepat paham ya. Daripada saya dulu saya belajar berkali-kali baru paham. Sama seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman masih bingung karena saya juga dulu banget saya pelajari ini. Ya. Dan saya waktu di S1 sudah lama saya merefresh lagi dan banyak sekali perubahan di UT yaitu lebih gampang pakai bahasa Indonesia. Oke, di sini MC mulai paling cepat, mulai paling lambat. Nah, di sini selesai paling cepat. Berarti di sini apa? Selesai paling lambat. Ya kan ada mulai paling lambat dan di sini ada selesai paling lambat. Atau apa? Latest finish time. Di sini adalah WK atau apa? Waktu kegiatan. Nah, teman-teman di sini pahami dulu di sini, nggak ada bingung ya. Jadi ketika kamu bikin nanti teman-teman di sini harus memahami di sini. Pertama adalah mulai, Pak. Awal-awal di sini mulai. Ya, mulai paling cepat. Mulai paling lambat. Selesai paling cepat, selesai paling lambat dan di sini waktu kegiatan. Nah, di sini adalah konsep dasar yang teman-teman harus pahami dan di sini adalah WK. Nah, terus saya tambahkan lagi TF, total float, yaitu apa? Latest finish kurangi early start dikurangi waktu kegiatan. Sebenarnya itu gampang. Latest finish itu apa? Selesai paling latest finish. Latest finish adalah selesai paling cepat ya dikurangi early start mulai paling cepat dikurangi waktu kegiatan. Atau SL min MC min WK. Jadi apalagi gini, berapa TF ketika ada gambar gini, berarti teman-teman lihat di sini, ya SL min MC min WK, atau teman-teman SL min WK min WNC nggak ada masalah sih, ya kan, bolak-balik. Ini kurangin ya. Ini konsep dasarnya seperti ini, teman-teman. Ya dulu perhatikan, cermati seperti ini dulu, oke? Nggak ada pertanyaan ya. Ini konsep dasarnya. Nanti kita ada latihan soal. TF adalah SL min MC min WK. Nah, oke. Ingat-ingat ya tadi. Yang tadi adalah kayak gini ya. Nah, kita bikin grafiknya sama seperti itu di awal. Seperti ini. Oke, jadi kita kosongin dulu, teman-teman. Yang perlu diisi adalah apa? Dan di sini kan konsepnya dummy, ya nggak? Yang di ke sini. Sama seperti tadi kan. Ada dari kegiatan 1 sampai kegiatan 7, sama. Teman-teman isikan dulu, di sini adalah waktunya. Ya, kegiatan A di sini waktu 5 hari, kegiatan B 3 hari, kegiatan C 4 hari, kegiatan D 6 hari, kegiatan E 5 hari, 4, 7, dan 5. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan? Teman-teman, lihat ini rumusnya. Ya, pilih ke kanan adalah, pilihlah nilai yang paling besar. Nah, ke kanan di sini adalah nilai paling besar. Nah, kalau ke kiri, dipilih yang paling kecil. Mengisi nilai MC ke kanan ditambah dan mengisi nilai SL. Nah, awal-awal seperti apa? Awal-awal mulai berarti apa? 0. Nah, teman-teman, apapun kegiatannya di sini adalah pertama kali di sini adalah 0. Ini adalah MC. Oke, mulai paling cepat. Nah, terus kita arahnya kemana? Kan mengisi yang di sini kan? Dari pertama sampai selesai. Berarti kan ke kanan. Oke? Berarti kita adalah apapun yang terjadi nanti, pilihlah nilai yang paling besar. Nah, ini gampang nih. Cara mengisinya adalah 0. Waktu kegiatan berapa?
5 hari kan? Berarti 0 tambah 5. Masukkan ke sini. Gampang kan? Konsep pertama itu, teman-teman ya. Oke, bagaimana cara mendapatkannya? Waktu pertama adalah mesti 0 hari. Oke, ditambah di sini waktu kegiatan 5 hari. Terus bagaimana? Aktivitas B 0 dan 3. Berarti berapa? 3 hari. Apalagi yang mau diisi? Nah, C, ya kan? Karena kegiatan mula-mula nih, ya Kak. Kan 0 kan? C berapa di sini? Ini 4 hari di sini. Berarti di sini berapa? 0 tambah 4. Nah, gampang bukan? Nah, terus kita ngisi. Nah, perhatikan di sini. Kita isikan dulu yang mana nih? Yang bisa dikerjakan. Nah, jangan yang bawah ya. Kita adalah ngisi yang ini ya. Kan kita mau ke kanan. Nah, berarti di sini kan kita mau ngisi yang ini kan. Nah, kita perhatikan ada 2 anak panah loh. Yaitu D, kegiatan D 6 hari dan kegiatan E 5 hari. Manakah yang kita pilih? Berarti kita harus pilih satu. Mau yang ini apa yang ini kan gitu kan. Nggak bisa dua-duanya. Kita harus pilih satu. Manakah yang dipilih? Di sini berarti berapa? Kan 5 kan 0 tambah 5. Ini berarti 5 tambah 6. Apakah di sini 11? Ataukah di sini 8? 3 tambah 5. 11. 11, betul. Paling Mas besar. Asep. Wah, baru kedengaran Mas Asep. Tepat sekali. Gampang ini Mas, nanti pelajari. Saya akan nanti kasih, kalau perlu PPT-nya ini saya nanti beri. Nanti bisa japri saya. Oke, kalau misalnya nggak perlu masih apa, mau tidak cukup ya nggak apa-apa. Tapi biasanya saya unggah di si layar ya. Biasanya nanti saya unggah PPT-nya di si layar. Teman-teman bisa download di si layar. Setelah ini. Nah, terus ini ada lagi nih 2 anak panah nih. Kegiatan G 4 hari dan kegiatan F 7 hari. Kalau di sini berarti 15 ya. Di sini berarti 11. Pilih yang mana? 15 atau 11? 15 itu yang 7, 11. Yang mana? 15. Betul, 15. Nah, gampang kan? Patokannya nih. Dipilih nilai yang paling besar. Nah, kalau udah kayak gini udah pasti ditambah. Nggak ada lagi kan alternatif lain kan, cuma satu panah. Ya, 15 tambah 5, 20. Oke, selesai. Tapi baru ke kanan. Nah, yang ke bawahnya masih kosong nih. Berarti kita perlu balik. Ya, jangan lupa balik lagi. Mengisi nilai SL atau selesai paling lambat. Ingat di sini patokannya adalah dipilih nilai yang paling kecil. Ke kiri adalah dikurangi. Nah, kalau 20 di sini patokannya di sini tulis sama, oke? 20. Nah, kita akan kembali lagi ke sini mengisi ini ya, SL ini ya, di bawah ini ya. Nah, oke. Kembali berarti 20 dikurangi 5, 15. Jangan yang ini ya. Jangan terkecoh, ini adalah aktivitasnya ya, kegiatannya ya. Jangan 20 kurangi 7, 13. Harus teliti di sini ya. Karena banyaknya angka-angka yang mepet di sini, oke. 20 kurangi 5, 15. Ke kiri berarti apa? Dikurangi, dipilih nilai yang paling kecil. Nah, ini hati-hati nih. Oh, di sini aman karena terpisah. Karena di sini terpisah ya. Ini ke sini. Jadi beda masing-masing beda. 15 kurangi 4, 11. Sudah pasti. Ini 15 kurangi 7, 8. Karena jalurnya terpisah. Tapi kalau jalurnya masuk ke sini, teman-teman harus lihat prinsip ini ya. 11 kurangi 6, kita mengisi di sini 5. Yang ini berapa? 11 kurangi 5, 6. Nah, tunggu dulu di sini. Kita akan ngisi ini nih. Oke. Jadi dipilih satu nih. Apakah yang dari sini, apakah dari sini, di sini. Nah, karena kan merujuk ke satu. Ingat, jangan bingung, pilihlah nilai yang paling kecil. 5 kurangi 5, 0. 6 kurangi 3, 3. 8 kurangi 4, 4. Manakah yang dipilih? 0, 3, atau 4? 0.
Adalah 0 paling kecil, betul. Dalam artian ini harus 0. Cara cepatnya tuh pasti kayak gini. Di sini selalu sama, gitu ya. Di awal selalu sama, atas bawah ya, MC, SL. Di akhir selalu sama. Tapi teman-teman ngeceknya di sini nih, karena bisa beda-beda, oke? Paham di sini ya? Ini selalu 0 lah. Masa negatif nggak mungkin kan? 0 kan? Nah, di sini juga sama. Nah, selesai sudah. Nah, teman-teman, kunci pertama adalah menggambarkan dengan tepat ya. Bisa orek-orek dulu, bisa pakai satu lingkaran dulu seperti tadi. Nah, baru teman-teman bisa menggambarkan seperti ini, modelnya seperti ini. Nanti akan semakin cepat teman-teman. Nah, nilai di sini tuh sudah pasti jalur penyelesaian ya. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung ada yang 5, 6, 4 di sini sudah pasti. Angka di sini adalah waktu, oke? Waktu penyelesaian. Gampang kan? Nah, jalur kritis adalah bila TF sama dengan 0, total float-nya. Sini MC mulai paling cepat, mulai paling lambat, selesai paling cepat sampai lambat. Nah, TF-nya apa? SL, selesai paling lambat dikurangi mulai paling cepat, dikurangi waktu kegiatan. TF12 di sini adalah berapa? MC SL-nya berapa? 5 kurangi 0 kurangi 5, 0. TF13 berapa? 6 kurangi 0 kurangi 3, 3. Total float 14 ya, 14. Berarti berapa? SL 8 kurangi 4 kurangi 4 kurangi 0 kurangi 4, 4. Sudah 1 2 1 3 1 4 berarti apa selanjutnya adalah 2/5. Ini ya, ini ke sini. 11 dikurangi 5 dikurangi 6, 0. 35 11 kurangi 3 kurangi 5, 3, oke kan? 56 15 kurangi 11 kurangi 4, 0. 4 mam-nya adalah 15 kurangi 4 kurangi 7 sama dengan 4. 67 adalah 20 kurangi 15 kurangi 5 sama dengan 0. Jalur kritisnya yang mana? Sudah kita gambarkan. Jalur kritisnya adalah yang TF-nya sama dengan 0. Yaitu 1, 2, 5, 6, 7. Oke. 1, 2, 1, 2, terus 25, 5, 6, 6, 7. Nah, seperti itu. Tadi adalah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Ada 20. Lalu perpanjang. Oke. Sekarang contoh ya. Teman-teman bisa cermati ini. Kita akan break dulu. 3 menit, 4 menit teman-teman bisa cermati. Teman-teman bisa mencoba menggambarkan diagram network, kemudian kita akan mencocokkan. Oke? Supaya nggak ngantuk ya. Ambillah nanti kertas, pulpen, atau pensil, terus coret-coret seperti ini. Iseng-iseng berhadiah, seperti kayak itu kan. Kalah nggak apa-apa, teman-teman bisa mencoba. Lebih baik salah, tapi kan mencoba, daripada tidak salah, daripada dia tidak mencoba. Silakan digambarkan diagram network-nya dulu. Ada berapa kegiatan di sini? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, jadi di sini A adalah mula-mula. Kegiatan yang mendahului adalah A di sini mula-mula. Oke teman-teman, silakan mencoba. Kita break time dulu. Selama 4 menit teman-teman mencoba dulu ya.
Udah ketemu? Ada yang udah bisa menemukan? Jadi A, B, kemudian kita lihat di sini C, kegiatan yang mendahului adalah B, betul kan? Lihat ke CDE-nya. C itu adalah yang memulai adalah kegiatan B, kegiatan D, dan kegiatan E. Berarti bagaimana itu? Berarti B adalah mempunyai kegiatan mendahului lebih besar daripada A. Nah, contohnya, kalau tadi kita lihat di sini ya, A-nya kan selalu B, kegiatan mendahului di sini adalah A. C yang mendahului adalah B, dia adalah B, dia adalah A, ya kan? Sekarang kita lihat yang mendahului adalah A, di sini C, D, E. Nah, kegiatannya ini adalah variasi soal, teman-teman. Berbeda dengan yang tadi, karena tiap soal itu punya diagram yang berbeda-beda. Oke. Dan bagaimana cara menggambarkannya? Ada yang bisa membantu saya? Ada yang bisa screen sharing maksud saya, screen sharing untuk menunjukkan diagram networknya seperti apa. Kita pakai ini dulu, apa namanya, snipping tool supaya kita lebih mudah. Misalkan dari teman-teman di laptop itu ya, supaya tidak membolak-balik, bisa menggunakan metode yang seperti ini. Pertama adalah dengan mengcopy ini, ya, kan menjadi berbeda. Nah, teman-teman begini tinggal di sini membuka new slide yang bisa untuk orek-orekan. Bisa membuka untuk orek-orekan dan kita akan cocokkan hasilnya, oke? Nah, kita akan lihat di sini kita bisa pakai metode ini. Kemudian kita pakai snipping tool. Nah, kelihatan teman-teman? Oke, kita akan menggambar lagi. Gimana teman-teman, ada yang bisa membantu saya? Kegiatan A. Pertama adalah kita gambarkan adalah lingkarannya dulu ya teman-teman. Jangan terfokus ke lingkaran yang ini. Jangan terfokus. Kita adalah menggambarkan lingkarannya dulu yang ini. Oke. Jadi di sini adalah A-nya dulu kita gambarkan. Bundaran pertama adalah A. Oke. A adalah kegiatan mendahului, di sini tidak ada. Ya. Berarti di sini adalah benar-benar kegiatan awal atau mula-mula. Terus bagaimana ini, teman-teman? Ada yang bisa membantu? Ada kayak gini, adalah gampang kita lihat. Yang mendahului B ya adalah A, berarti adalah membuat ya, yang mendahului B adalah A, berarti adalah A di sini ya. Thread seperti ini. Kita bikin. Ya. Kan yang mendahului kan A. Nah, terus bagaimana? Kita lihat ke C. Yang mendahului ini adalah apa? B, ya kan? Yang mendahului adalah B. Berarti dia bisa ke sini. Tapi ini jarang ada yang seperti ini ya. Biasanya dia kan bercabang di sini. Kita adalah bikin seperti ini dulu. Nggak harus benar di awal-awal, teman-teman bisa untuk coret-coretan dulu, ya.
Betul di sini, ya. Yang mendahului kegiatan B yang mendahului adalah A. Kegiatan B yang mendahului adalah A. Nah, kegiatan C yang mendahului adalah B. Ya, kita lihat di sini D yang mendahului adalah B. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan? Cabang dari B ya Pak, di atas C. Ya, sini. Terus setelah E yang mendahului adalah B. Berarti cabang dari B juga, ya enggak? Betul? Correct me if I'm wrong. Kita akan membuktikan dulu. Karena kita akan mencoba kan, ya. Lebih baik salah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Dia adalah B. Terus apa lagi? Dia adalah B. Nah, F. F setelah F. C. C. Oke, berarti ini ke sini. Bawah. Oke, biasanya ke sini sih. Bikin bawah. Terus apa lagi? G. Yes, D. Berarti di sini. D. G. Terus H. F, G, H. H, E, dan F. Gimana itu? Dari E lalu F. Jadi hanya itu di tengah-tengah ya Pak. Ya, betul. Betul nggak? Ntar kita gambarkan supaya bagus dulu. Kan masih oret-oretannya. Ini adalah F ya, yang tadi ya. Kan F setelah C, oke. Setelah itu G, D sudah ya. H. G, H. Ya, Berarti kita E dulu dan E F. dan F. Berarti Di tengah-tengahnya F dan F. sini maksudnya. Iya, bener nggak Pak? Atau enggak garisnya lurus terus F-nya ke atas gitu garis F-nya. Ya, katakanlah kita sebut saja begini. Begini. Ya F. Iya. H, E, dan F. F, C. C, D, E, B. Betul. G yang mendahului adalah D. F yang mendahului adalah C. G adalah D. Terus H adalah E dan F. Terus I-nya adalah GH dan I. I adalah kegiatan yang mendahului adalah G dan H. Berarti I-nya itu sejajar dengan H, lalu garisnya G dan H itu Pak. Bener nggak ya Pak? G dan H. Berarti I-nya sejajar dengan G dan H. Enggak, kan Sangat itu kan harusnya A, B, E, H gitu kan Pak. Sejajar gitu, terus I-nya juga sejajar. Dengan Lalu garis G dan H ditarik ke situ, ke I. I sejajar dengan G atau di tengah-tengah. A, di tengah-tengah itu Pak. Oke, siap. Ini adalah I. GH, Ke sini. GH. Ya, bener nggak Pak? Kita cek dulu nanti. Gimana Mas Osep? Udah bener belum? Ini awal-awalnya Itu kita kan bikin hanya rekonstruksi seperti kayak gini. Hmm. Ada salahnya. Kita mencoba. Pak, mau tanya. Ya. Ini saya kan bikin juga skema, tapi yang bikin bingung itu pas cabang dari B itu kan CDE. Jadi C punya saya itu di atas, itu nanti bisa dibolak-balik ya? Sebab nanti kan ke ujungnya jadi membingungkan kalau salah dari awal itu, dari Coba cabang itu. di Bagaimana? up posting ke grup coba. Supaya saya bisa melihat di grup WA. Oke. Jadi saya nggak bolak-balik melihat kalau di ini ya. Saya bisa melihat di gadget saya.
Itu Pak, sudah dikirim. Bagaimana cara menentukan C-nya di atas atau C di bawah itu Pak? Masih bingung saya. Kan ada Oh, enggak 3 apa-apa. cabang. Masih bisa dibolak-balik seperti itu nggak apa-apa. B dan D, ya sama bisa. D ke G bisa, nggak ada masalah. Kalau B, E, H, nah B, E, H, D, G, H dan I ini masih belum ada I-nya itu ya, masih salah itu. I-nya Ini udah betul sih. terakhir Pak. Ya, I-nya terakhir, cuman yang saya bingung tuh yang urutan C, D, E itu C-nya ini kan di bawah, saya di atas, D Betul. saya itu di tengah, ini di atas. Nggak ada masalah. Asalkan Ada kelanjutannya masalah. nggak ada masalah. Oh, kelanjutannya ada di sebelah ujung ada I. Cuman pas E sama ininya Pak, Siap. sama ke H, Nggak ada E, F masalah. sama H. Oke, baik. Mau problem di sini, Mas. Ini terus kita bisa variasi, mempermudahkan B, B, B. Nah, kalau misalnya itu seperti Oh, ini. yang Kalau kita punyanya variasi, Mas itu diurutkan berarti Pak. ya oke. Kalau misalnya ini dibikin nanti variasi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah teman-teman jadi bisa dibikin variasi kayak gini, lingkaran. Nah, kalau lingkaran di sini jadi 1, terus di sini kegiatan 2. Ini di sini agak berbeda ya. Nah, di sini kita lihat lingkarannya. Di sini adalah cabang. Misalnya adalah kayak gini. Di sini kegiatan 3. Terus, nah yang di sini adalah kegiatan 4. Nah, kita bisa lihat di sini A. Oke, kita menulis di sini live-nya adalah 5. Waktunya kan 5. Waktu normalnya 5. Oke. Terus di sini kita lihat di sini B. Ini itu adalah kegiatan A di sini. Jadi 2 dan 3 itu kegiatan B di sini. Yang B. Tapi B di sini adalah 5. Berarti di sini adalah 5. Di sini adalah kegiatan B setelah C adalah aktivitasnya masang air. Ya, atau pipa air di sini. Kegiatan yang mendahului adalah B. C kita tulis di sini. C-nya di sini, C-nya. Nah, oke, setelah di sini kita adalah setelah B, D ya. Diring adalah kegiatan B. Berarti di sini kegiatan D. Setelah di sini 3, 4, ini lingkaran di sini, sorry, di sini adalah D. Normalnya di sini 4. Berarti di sini adalah 4 hari. Kemudian kita lihat dari F, pasti dia masang C, ya enggak? Dari E dulu, sorry. Dari E, kegiatan yang mendahului adalah B. Jadi di sini adalah kegiatan B yang ini. Ini adalah kegiatan mana? Dulu ya.
adalah E, kegiatan E adalah berapa? Dua hari. Karena C kan F kan, F yang aktivitas yang mendahului adalah C, ya enggak? Berarti di sini ke sini adalah F, yang mana di sini adalah 4 hari. Nah setelah itu, setelah E, setelah H, pasti ada E dan F. Nah, kita bisa menggambarkan di sini ada lingkaran ke-7. Nah, di sini ada lagi adalah ke D. Ya, di sini G adalah yang mendahului adalah D, 6. Di sinilah G, 6 hari. Nah, yang antara ini dan ke sini, ini adalah H, E dan F. F-nya yang mana? Yang ini ya, E dan F ya. E dan F, berarti kita pasang H. Di sini adalah H. Ini adalah kegiatan H. Nah, di sini adalah 3. Yang kita lihat ya yang waktu normalnya ya, H3 ya. H3. Ya, jadi terus kita aktivitas terakhir ini yaitu kegiatan I, yaitu lingkaran ke-8. Berarti di sini finishingnya adalah G dan H. Nah, di sini adalah I, 3. Nah, kalau digambarkan nanti seperti ini. Kita cocokkan apakah benar. Nah, menghitung jalur kritis. Jadi, oke, kita lanjut ke sini, hitung-hitungannya sudah kita hitung bersama. Nah, jalur kritisnya adalah seperti ini. Kemudian kita ngitung setelah ini, kita adalah kasih 0 pertama, ya 0 pertama di sini. Kita hitung bersama-sama di sini 5. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 5 di sini 10. 5 tambah 4 di sini 9. Nah, masuk ke sini adalah cari yang paling besar. 10 tambah 2, 12. 9 tambah 4, 13. Berarti dicari yang paling besar adalah 13. Ke kanan ditambah adalah nilai paling besar. Terus 10 tambah 4 di sini adalah 14. Nah, di sini bisa harus memilih salah satu. 14 tambah 6, 20. Dan di sini 16. Cari yang paling besar adalah 20. Nah, ini sudah pasti adalah 23. Nah, balik lagi. Di sini nilainya sama. Ke kiri adalah dikurangi. 20 kurang 3. 23 kurangi 3, 20. 20 kurangi 6, di sini 14. 20 kurangi 3, 17. Nah, karena sendiri-sendiri, jadi nggak masalah ya. 17 kurangi 2, 15. Sorry, 17. Ini sorry. Kita lihat di atasnya. Tadi di sini adalah alternatifnya apa? Alternatifnya adalah lingkaran 5 dan 6, betul kan? Kan kembali ke satu titik. Jadi jangan buru-buru ya. Hampir aja salah. Ya di sini 14 kurangi 4 ada alternatif 10 atau 17 kurangi 2, 15. Nah, di sini ke kiri adalah dipilih nilai yang paling kecil. Berarti 14 kurangi 4, 10. Oke, bukan yang 15, bukan yang dari lingkaran 6. Nah, di sini sudah pasti 11 kurangi 4, 13. Ingat di sini, nah di sini hati-hati di sini. Jangan langsung serta-merta memasukkan, kita lihat di sini atas 10 kurangi 5, 5. 13 kurangi 4, 9. Dipilih yang paling kecil yang mana? Yang dari 3. Ya, lingkaran 3. Berarti 10 kurangi 5. Sudah pasti, karena nggak ada lagi yang lingkaran lain ya. 5 kurangi 5 sudah pasti 0. Dimulai 0. 0 dan lingkaran sama selalu 2, 2, 3. Nah, terus menghitung jalur kritis. TF tadi ya. SL min MC min WK. Cari yang 0.
Nah, cari yang nol yang mana? Jadi jalur kritisnya di sini adalah yang 1, 2, 23, 35, dan 57, dan 78. Berarti 1, 2, 3, 5, 7, 8. Jalur kritisnya mana? 1, 2, 3, 5, 7, 8. Waktu penyelesaiannya adalah berapa? Nah, kita hitung di sini. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Kita hitung di sini. 5 tambah 5, 10, tambah 14, tambah 6, 20, tambah 3, 23. Atau kita lihat di sinilah. Oke, paling cepat ya. Tapi teman-teman perlu menyelesaikan, kalau misalnya teman-teman KPDI sama dengan 2-3 minggu, nggak masalah gitu kan, nggak usah dihitung ininya, karena kita sudah tahu ya, 2-3 minggu. Cuma jalurnya aja, A, B, D, G, I, ya jalurnya. Total biaya normal yang dikeluarkan adalah, kalau dari gini teman-teman hanya menghitung aja, misalnya soalnya total biaya normal dikeluarkan, ya teman-teman menghitung aja. 500 tambah ini tambah ini, mana tadi? Nah teman-teman menghitungnya, udah tinggal menghitung ini aja, biaya normal, ya. Oh yang sebelah kanan ada, sorry. Ini, nah tinggal menghitung aja, dijumlahkan aja. Jadi tidak ada masalah di sini, biaya normal. Oke. 500 tambah 250 tambah 600 tambah 400 tambah 100 tambah 400 tambah 300 tambah 600 tambah 300. Nah, kalau soalnya adalah berapa total biaya normal yang dikeluarkan, teman-teman telah menghitungnya kayak gini, oke? Tinggal menghitung biasa aja. Cuma nanti ada lagi soal berapakah biaya percepatan. Nah, kita lihat lagi biaya percepatannya berapa. Tentu kan ada biaya percepatan kan yang yang memerlukan biaya tambahan kan, dipercepat kan. Karena apa? Karena meng-hire lagi tenaga kerja gitu kan. Istilahnya kita bayar lagi tukang lebih banyak kan, supaya waktunya selesainya lebih cepat. Nah, ini adalah perpendekan waktu. Ini teorinya gini ya. Untuk mempercepat pelaksanaan proyek tidak perlu memperpendek semua kegiatan. Jadi hanya dipandang yang perlu-perlu aja. Misalnya di sini A5, waktu setelah berpindah 3, biaya nomornya 7.000, 7.600. Nah, biaya rata-rata adalah 300. Nah, teman-teman lihat di sini, biaya rata-ratanya. Kalau misalnya soalnya tidak diketahui, biasanya nih ya, soalnya tuh hanya kayak gini, kegiatan waktu setelah diperpendek, biaya normal, biaya setelah diperpendek. Biasanya hanya soalnya kayak gini. Nah, teman-teman nanti menambahkan satu lagi tabel, oke? Yaitu biaya rata-rata. Perlu dirata-ratakan dulu. Nah, biaya setelah diperpendek 7.600, berarti dapatnya 300 ini dari mana? Mungkin kalian bertanya-tanya. Ini adalah 7.600 kurangi 7.600 dibagi 2. Duanya adalah selisih antara waktu normal dan waktu setelah diperpendek. 600 bagi 2, 300. Nah, kalau ini sama, berarti 0 ya. Normal setelah diperpendek 0. Nah, kalau ini tinggal menghitung aja. 10.000 kurangi 7.500, dapatnya 2.500 kok sama, karena ini selisihnya 1. Sama ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Dibikin biaya kolom tambahan, karena nanti ini perlu ini. Kalau nggak ada gini biasanya salah. Kalau misalnya hanya patokannya hanya melihat ini dan ini aja salah, harus di rata-rata. Oke, ini adalah yang stabilo adalah jalur kritis A, D, H. Ya rata-ratanya berapa? Adalah ini ya, 300 per waktu perpendekan, 400, 2000 semua. Jadi jangan dilihat ininya, jangan pula dilihat ininya, tapi dihitung rata-ratanya. Selisihnya dibagi selisihnya waktu normal dan waktu setelah diperpendek. Oke. Nah, misalnya gini kan, pilihlah kegiatan dari jalur kritis yang akan diperpendek. Misalnya A, D, G, dan H. Jadi tidak semuanya itu diperpendek, teman-teman. Hanya
satu apa dua kegiatan aja. Misalnya perpendekan waktu 1 hari. Karena semua diperpendek kan nambah biaya, betul nggak? Kita harus apa? Bayari tukang lagi, betul kan? Supaya waktunya lebih cepat. Jadi kita cobalah perbandingan waktu 1 hari dulu seperti apa. Nah, pilih biaya rata-rata yang paling murah. Paling murah yang mana nih? 300. Nah, oke kan? Berarti kegiatan A. Jadi kita perpendek adalah kegiatan A. Oke. Semula berapa? Semula 20 hari. 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15 tambah 5, 20. Oke. Semula kan 20 kan? ADGH, ya kan? 5 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Pertama adalah 20 hari. Setelah dipercepat jadi 19 hari. Berarti dipercepat berapa? 1 hari. 1, 2, 5, 6, 7 atau ADGH. Nah, ini dipercepat nih. Kita lihat apa yang berubah. Ini ya. A-nya 4. Semula adalah apa? A5. A5 hari. Dipercepat jadi A4 hari. Berarti dia lebih cepat 1 hari. Dari 20 hari ke 19 hari. Berarti ada biaya berapa? Biaya sebesar 300. Nah, 300-nya ini dari biaya rata-rata. Oke, paham di sini ya? Jadi jangan, pernah dulu saya koreksi soalnya dia kurang hati-hati. Jadi dia pakainya nggak dirata-ratakan dulu. Dia pakainya 1 kali 7.600. Waduh, ya nggak gitu. Ya nggak. Berarti jangan 1 kali 7.600 salah. Karena dihitung lagi rata-ratanya, ya nggak. Kan biaya normal 7.000. Berarti kan ada selisih, ya kan? Setelah diperpanjang jadi 7.600, berarti kan ada selisih 600. Nah, 600 itu dibagi selisih waktu 300. Berarti tetap kita lihatnya di sini ya. Jangan lagi ya di sini ya teman-teman ya. Kita lihatnya setelah biaya rata-rata ini dibuat. Berarti perpanjangan waktu 1 hari adalah di A5 jadi A4. Berarti adalah dia butuh 300 perak. Dia nambahnya biaya, keluarkan biaya 300 perak misalnya. Jadi perpendekan dari kegiatan A selama 1 hari. A5 jadi A4. Bagaimana kalau 2 hari? Kita pilih biaya rata-rata yang paling murah. Oke, di jalur kritis. Paham di sini? Yang bisa diperpendek adalah jalur kritisnya, jalur terpanjang. Dan kita lihat adalah pilih biaya rata-rata yang paling murah. Dari A5 jadi A4, dia perpendek lagi tuh, jadi A3. Lihat di sini. Lihat di sini ya, A4 jadi A3. Nah, dia butuh lagi berapa? Jadi 20 hari, diperpendek 1 hari, 19 hari, diperpendek 2 hari, jadi 18 hari. Berarti dia butuhnya, biaya yang ditimbulkan berapa? 2 kali 300 rupiah. Atau 600 rupiah. Kalau diperpendek 1 hari, 1 kali 300. Ada yang masih bingung di sini? Kok bisa 300, bisa 600? Ada ya, karena kita lihat dari biaya rata-rata. Setelah, biasanya soal ini kita bikin sendiri. Terus bagaimana kegiatan? Nah, kita pilih dari jalur kritis yang ada perpendek, yaitu kegiatan A, D, G, dan H. Perpendekan waktu 3 hari. Nah, kegiatan A itu nggak bisa dipercepat hanya di A saja, teman-teman. Paham ya? Karena hanya dipercepat maksimal berapa? 2 hari aja. Kita lihat di sini. Waktu setelah diperpendek jadi 3. Berarti dia hanya bisa dipercepat 2 hari. Nah, setelah A sudah pol, berarti kita apa? Lihat kegiatan di mana yang di jalur kritis ADGH yang terkecil setelah A. Kita lihat apa? Kegiatan D. Bisa diperpendek berapa hari? 3 hari. 6 jadi 3 berapa? 3 hari. Oke? Karena A sudah kita perpendek 2 hari, jadi keluar biaya 600 nih. Berarti sudah nggak bisa diperpendek lagi. Oke? Jadi diperpendeklah di jalur apa? Di jalur selanjutnya. Pokoknya jalur yang kritis ya, dengan biaya rata-rata yang kecil. Nah, ini teorinya seperti ini. Ya, kenapa? Kita butuh biaya. Perpendekan waktu kan kita nambah tukang gitu ya, nambah fasilitas, nambah. Kalau nggak nambah tukang, dia nambah apa?
Jam kerja lembur, benar nggak? Ayo dilembur, benar nggak? Perusahaan mengapa kok lembur? Karena dia jauh lebih murah daripada dia nambah jumlah buruh. Tapi untung dia nambah, kamu overtime aja. Nah gitu, untuk supaya dia ngejar waktu penyelesaian proyek. Oke. Nah, seperti ini hubungannya. Perpendekan yang bersifat linear ya, teman-teman bisa melihat seperti ini progresif ya. Seperti ini, degresifnya seperti ini. Tapi kita akan lihat dari contoh soal aja ya. Ini nggak dipakai di soal ujian, tenang saja. Yang penting adalah kita lihat perpendekan 1 hari, teman-teman. Nah, pada itu kan kita akan percepat 1 hari. Kita lihat tadi kan, jadi nambah berapa? Di kegiatan A, ya kan? 1 hari 300. 2 hari berarti 2 kali 300 di percepatan di kegiatan A. Oke, nah kita ngelihat di sini ya. Nah, ini kan biaya rata-rata sekian ya. Nah, kita lihat biaya rata-rata setelah dibikin rata-ratanya. Seperti ini. Teman-teman akan bikin ini ya, biaya rata-rata. Nah, perpendekan 2 hari tadi sudah di jalur A tadi bisa diperpendek berapa? Hanya 2 hari aja, ya nggak? Berarti kita lihat jalur lagi, jalur D. Jalur kritis kedua yang masih bisa diperpendek. Kita lagi bisa perpendek 3 hari lagi. Nah, contohnya seperti ini. Jalur kritis biasanya soalnya hanya seperti ini, teman-teman. Contohnya ya. Kegiatan dulu adalah A yang tadi kita ada bikin. Misalnya biayanya normal sekian-sekian. Nah, kalau biaya normal cepat berarti dia bisa diperpendek berapa hari? 3 hari. Kegiatan B diperpendek 3 hari. Nah, kegiatan C ini tidak bisa diperpendek. Kita lihat normal cepat. Nah, ini bisa diperpendek berapa? 1 hari. Ini bisa diperpendek 1 hari. Diperpendek berapa? 4 hari. Dan ini tidak bisa diperpendek. Teman-teman harus lihat yang bisa diperpendek yang mana. Dan itu di jalur kritis. Nah, di sini ada biayanya kan. Normal 500 perak. Nah, cepat nambah biaya. Nah, itu teman-teman di sini harus melihat. Nih, di sini ada yang nambah biaya 0. Tetap ya. Berarti dia tidak bisa dipercepat. Betul nggak? 4 ke 4 kan tidak bisa dicepat. Nah, yang ini bisa dipercepat berarti dia bisa biayanya yang mengalami kenaikan berarti dia bisa dipercepat. Kita ngitung adalah jarak percepatan waktu, selisih biaya percepatan dan biaya optimal. Nah, kita ngitung di sini. Supaya teman-teman tidak bingung, ada soal nanti teman-teman tipsnya membuat A, B, dan C. Oke, yang A di mana adalah jarak percepatan waktu 3, 5 kurangi 2 ya. Terus 5 kurangi 2, 3, 4 kurangi 4, 0, yang 0, kan tidak bisa dicepat. B adalah selisih, dan ini dan C adalah biaya optimal. Nah, kalau yang biaya rata-rata tadi berarti adalah kolomnya C, ya kan? 25 dan tadi dapat dari mana ya? 75 bagi 3. Ini ya, paham ya? Nah, kita lihat di jalur kritis. Bila ingin mempercepat penyelesaian waktu proyek selama 2 minggu, tentukan kegiatan apa saja yang perlu dipercepat. Nah, kita lihat yang bisa dipercepat adalah A, B, dan DGI. Ingat, yang bisa dipercepat adalah jalur kritisnya. A, B, D, G, I. Nah, perpendek pada jalur kritisnya, fokus biaya optimal percepatan paling kecil adalah biayanya berapa? Kita lihat C ya, biaya rata-rata percepatan ya, kan terus kita gabungnya di sini 25. Ingat A, B, D, G, I. Oke, selain itu tidak bisa dipercepat. Nah, A hanya bisa dipercepat sebanyak berapa? 2 minggu, ya kan? Coba kita percepat 2 minggu. Jadi dari A5, kita lihat perhatikan ini di sini A5, jadi A3. Oke. Nah, A3 ini nanti kita bikin lagi dari 0 ya. 0 tambah 3 tambah 5, 8. Ini 7, ini 11. Kemudian 12, ya pengaruhnya jadi 21. Karena ini dipercepat 2 hari. Oke, biasanya tadi kan 23 kan, jadi 21 karena dipercepat 2 hari. Nah, kita balik lagi. Teman-teman di sini yang lihat yang paling kecil ya.
Nah, dipercepat, waktu penyelesaian proyeknya berapa? Jadi 21 minggu dengan total biaya 3.450 tadi dari mana? 3.450-nya dari penjumlahan aja ini. Gampang tadi. Kan? Jumlahan biaya tadi 3.400. Dijumlahkan aja ya, biaya normal tadi dijumlahkan aja. Terus ditambah dengan penambah biaya. 2 kali 25 waktu. Total biaya. Nah, kalau ditanyakan total biaya seperti ini ya, itu teman-teman dalam menghitung semua total biaya normalnya, ya, total biaya normalnya tadi dijumlahkan, ditambah dengan percepatan. Percepatannya adalah 2 kali 25 karena dipercepat 2 hari. Oke, bila ingin mempercepat waktu penyelesaian waktu proyek selama 3 minggu adalah dengan cara A2 jadi 3 minggu. Nah, ingat, proyek kegiatan A bisa dipercepat berapa? 3 hari kan maksimal, benar nggak? Kalau di sini 3 minggu, sorry, di sini 3 minggu. Ini aturannya bisa hari minggu, pokoknya tergantung soalnya ya, diminta ya. Di sini adalah 3 minggu, karena 5 kurangi 2, 3. Nah, 3 minggu berarti dengan 25, berarti 3 kali 25. Jadi, di sini jadi 2. 5, A5 di sini jadi 2. Nah, 0 tambah 2, kita bikin lagi dari awal. 0 tambah 2, 7, 10, karena 6 tambah 4 ya. 10 cari yang terbesar, kalau di sini 9, cari yang 10. Nah, udah ketemu nih, 20. Kembali lagi, dikurangi, dicari yang terkecil. Nah, ketemu. Ini diagram networknya, kemudian diperoleh waktu penyelesaian proyek menjadi 2 minggu. Ingat tadi 23 minggu, jadi 20 minggu. Berarti ada biaya percepatan 3 kali Rp25 di kegiatan A. Itu caranya. Terus bila waktu selama 1 bulan, ya gampang. Dengan kegiatan 1 bulan berarti apa? 3 minggu tambah 1 minggu. Nah, dipercepatnya adalah di kegiatan yang G. Ingat AB, D, GI. Ingat mengapa G? Mengapa tidak B? Karena yang paling terkecil kedua setelah A. Kalau B kan langsung 100 nih. Kalau D 0, nggak bisa. Kalau G 50, berarti kan 25, 50 dulu kan. Yang terkecil selanjutnya ya, paham nggak? Nah, ini bisa diperkecil atau dipercepat, selisihnya adalah 4 minggu. Tapi dia diminta cuma 1 bulan, yaitu 3 minggu sudah dari kegiatan A, dan perlu 1 minggu lagi dari kegiatan G. Di mana 1 minggunya memerlukan biaya 50, penambahan biayanya 50. Jadi kita ngitung di sini, G 6 dipercepat jadi G-nya 5. Nah, di sini G-nya jadi 5. Ya, semuanya tetap. A-nya jadi 5 jadi 2, karena dipercepat 3 minggu kan. Nah, G-nya di sini, semula 6 jadi 5, karena dicepat 1 minggu. Paham di sini? Yang berubah di sini. Nah, otomatis kan waktunya, angka-angka di sini kan berubah. Nah, teman-teman, ulang lagi. 0. Nah, diagram networknya, ini tetap cuma angka-angkanya kegiatan A, ya. G-nya berubah, jadi waktu penyelesaian proyek juga akan lebih cepat, 19. Jadi dari 23 minggu ke 19 minggu, kan lebih cepat, 4 minggu kan. Oke, jadi kayak gini ya. Nah, total biaya ini teman-teman hanya menambahkan aja total biaya normal dikalikan penambahan biayanya berapa? 3 kali Rp25 dari kegiatan A, dan 1 kali 1 minggu. Ya, 1 minggu kan nambah biaya sebesar 50 dari kegiatan G. Jadi 3.575. Masih bingung? Enggak ya? Ada yang masih bingung di sini? Nanti soalnya kan seperti ini teman-teman untuk tugas 3-nya. A dan D, A 3 minggu, ini kan A5 kan jadi A2.
dipercepat 3 minggu, G6 jadi G5. Mengapa tidak G? Kan lihat nih, AG. Nah, padahal jalur kritisnya adalah AB, DGI. AB kan sebenarnya bisa dipercepat. Kenapa kok dipercepatnya di kegiatan G, tidak kegiatan B? Padahal jalur kritis juga nih, AB, DGI. Kenapa? Karena biaya terkecil kedua. Oke, teman-teman jangan langsung pakai kegiatan yang B ya. Ingat rule-nya adalah dilihat biayanya, biaya terkecil. Paling kecil kan A sudah kepake nih. Nah, sekarang yang memakai lagi adalah biaya terkecil selanjutnya 50 baru 100. Paham di sini? Setelah mengapa kok jadi A dan G aja yang dipercepat gitu ya. Nah, menghitung min dan varian sudah selesai diagram ini pesan proyek. Sebetulnya dari tugas nanti lebih banyak ke arah sini. Nah, ini hanya tidak akan keluar, tapi teman-teman nanti saya akan sampaikan karena memang sudah dari modul seperti itu, gitu ya. Seperti mean expected value ini bisa teman-teman baca di modul ya. Nah, caranya adalah gampang. Sudah kita belajar di pertemuan pertama ini ya, probabilitas Z nilai dicari sama dengan X nilai Z X min rata-rata bagi standar deviasi atau theta. Nah, di sini kan kita lihat di sini ya, standar deviasi 1,15 min 20 hari. Kalau kita cari probabilitas proyek, misalkan dalam 17 hari berarti 17 min nilai min 20 bagi 1,15. Nah, nilai negatif di sini berarti di kurva sebelah kiri karena Z negatif. Ya, berarti tabel distribusi normalnya adalah seperti ini. Ya, 2,61. Berarti di mana nih? 2,61. Nah, 0,4955. Oke. Temu nih. Nah, berarti setengah min 0,4955. Berarti adalah 0,0045. Nah, di sini adalah probabilitas selesainya 12 hari. Setengah minus 0,4955. Nah, soal kedua nih, proyek memiliki min atau rata-rata sama seperti tadi ya. Minus 89 sama dengan 89 dikurangi minus atau rata-rata min atau rata dibagi theta standar deviasi 2,5. Nah, karena minus ini berarti dia di sebelah kiri. 2,20 berarti adalah ini dan ini ya. Nah, 2,2 dan 0 nilai Z 0,4861 di sini. Yang kita cari di sini. Ya, berarti setengah, karena kan setengahnya kurva ya, setengah kurangi 0,4861. Nah, yang dihasil di sini adalah probabilitas selesai 89 hari atau 0,09. Keep practicing. Thank you very much. On time, kita selesai on time. Apakah ada pertanyaan di sini? Percepatan, karena nanti kita soalnya dari sini loh. Spill tugas 3-nya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Gimana untuk yang waktu dipercepat? Tidak ada masalah? Lalu, owning? Gimana Mbak Wina, Mbak Arfi, Mas Asep? Aman Pak, aman. Aman ya. Sip, nanti tugas 3-nya saya kirim besok aja. Bagi yang belum mengumpulkan tugas 2, saya toleransi sampai hari Rabu ya. Terus nanti kita kumpulkan nanti di minggu depan, bisa ya. Ini soalnya saya nggak banyak-banyak kok. Tenang aja. Tugas 3-nya. Seputar ini aja sih. Nanti waktu pensampaian. Baik, Pak. Oke.
Akhirnya kita selesai juga. Ada yang butuh PPT nanti saya upload ke si layar, nanti teman